Tahap pertama, kalau kita belajar sirah nabawiyah, maka yang paling penting adalah kita menangkap urutan-urutan kejadian di dalam sirah nabawiyah. Itu penting untuk kita tangkap lebih dahulu urutannya, kronologinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Saudara sekalian dirahmati Allah, kita lanjutkan bahasan kita tentang sirah nabawiyah, dan di video ini kita akan bicara tentang tahapan belajar sirah nabawiyah. Nah, berkaitan dengan tahapan ini, sepenuhnya saya mengikuti pendapat guru saya, Ustadz Ridwan Hamidi, berkaitan dengan tahapan belajar sirah nabawiyah. Nah, di tahap pertama, kalau kita belajar sirah nabawiyah, maka yang paling penting adalah kita menangkap urutan-urutan kejadian di dalam sirah nabawiyah. Istilahnya itu adalah, yang paling penting adalah menangkap kronologinya, urutan waktunya. Kapan Nabi lahir, kemudian disusui oleh siapa, lalu oleh siapa, terus kemudian kapan terjadinya pembelahan dada, lalu kemudian kapan diasuh oleh ibunya kembali, lalu ibunya meninggal kapan, lalu kakeknya bagaimana. Terus berkaitan dengan menjadi nabi, kita juga tahu bagaimana setelah nabi menjadi nabi, beliau ketakutan, kemudian beliau melapor pada istrinya yang ada di rumah, lalu kemudian istrinya langsung tahu, mengajak Nabi kepada Waraqah bin Naufal, lalu Nabi berdakwah awal-awal, sembunyi-sembunyi, termasuk ketika hijrah. Nabi hijrah berdua dengan Abu Bakar. Nabi tidak mau menggunakan unta pemberian Abu Bakar, dia bayar unta itu sendiri. Dan selanjutnya, bahkan ketika meninggal, Nabi berhaji, pulang dari haji, beliau masih sehat. Beberapa saat kemudian beliau mulai sakit. Setiap kali bangun beliau pingsan kembali. Yang mulai mengimami sholat adalah Abu Bakar. Hingga kemudian beliau meninggal hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 10 Hijriah. Nah, itu penting untuk kita tangkap lebih dahulu urutannya, kronologinya. Itu di tahap pertama. Meskipun kemudian nanti di tahap pertama ini juga ada tingkatannya lagi. Tahap pertama paling utama adalah tahu kronologinya, dan kita belum begitu peduli tentang apakah riwayatnya sahih atau tidak sahih. Tapi nanti di tahap pertama yang paling tinggi, itu kita adalah mengkonfirmasikan setiap berita itu dengan hadis-hadis sahih. Maka ada istilah sirah nabawiyah sahihah. Sirah nabawiyah yang sahih itu gunanya untuk mengecek apakah ini hadisnya sahih atau tidak. Nah, itu akan menjadi lebih lengkap dan sempurna. Nah, lalu kemudian di level kedua itu sifatnya adalah refleksi atau durus wa ibar. Nah, masih mirip dengan yang pertama, tetapi yang lebih penting bukan hanya sekedar urutan kejadian, tetapi kita mengambil inspirasi, menggali pelajaran dari perjalanan hidup Nabi. Apa hikmahnya, kenapa beliau berdakwah sembunyi-sembunyi? Lalu kemudian apa yang hikmahnya ketika Nabi dimusuhi oleh orang-orang kafir? Lalu tentang Nabi diboikot selama 3 tahun, ya kan? Tentang bagaimana Nabi melihat ke depan, ada tempat baru yang harus dipertimbangkan untuk menjadi tempat untuk mengamankan kaum muslimin, maupun tempat yang dengannya secara potensial menjadi tempat baru yang bisa digunakan kaum muslimin untuk membangun kekuatan. Nah, di situ kita akan belajar banyak hal. Dan tetap saja di level 2 ini juga ada tingkatannya. Yang tingkatan sederhana, kita ngambil refleksi yang ringan-ringan. Tapi kalau kemudian yang paling tinggi di tingkatan kedua ini, itu adalah kita mencari buku yang berjilid-jilid. Nah, misalkan ada karyanya Munir Ghadban. Di situ kita menemukan bagaimana metode Nabi dalam politik, dalam pendidikan, dan itu berjilid-jilid. Sehingga kita bisa mengambil inspirasi banyak hal. Inspirasi berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan politik, ataupun hal-hal yang lainnya. Nah, adapun kemudian di tingkat yang ketiga ini lebih ringan sebetulnya. Tetapi kalau dia tidak punya pondasi di tingkat pertama dan kedua, nanti bisa ngaco membuat kesimpulannya, bisa ngarang membuat kesimpulannya. Tingkatan ketiga ini sifatnya tematis. Nah, misalkan Nabi sebagai guru, Nabi sebagai bapak, Nabi sebagai suami, Nabi sebagai kawan, Nabi sebagai pemimpin keagamaan, Nabi sebagai pemimpin politik, ya kan, Nabi sebagai pedagang. Nah, itu sifatnya fragmen-fragmen
topik-topik yang bisa dipisah-pisah, akan enak membahasnya. Tetapi kalau kita tidak punya landasan di level 1 dan 2, kita akan rentan untuk salah membuat kesimpulan di level ketiga ini. Nah, saudara sekalian, itu tingkatan atau tahapan belajar sirah nabawiyah dari kronologi, lalu refleksi, baru kemudian tematik. Semoga kita dimudahkan Allah untuk menempuh semuanya, sehingga pemahaman kita berkaitan dengan Nabi kita Muhammad SAW menjadi semakin hari semakin dalam, lebih dalam dibandingkan kenalnya kita pada Ronaldo, pada Messi, pada artis, dan sebagainya, dan sebagainya. Semoga menjadi kebermanfaatan bagi Anda sekalian dan pahala bagi saya. Barakallahu li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.